wabarakatuh. Salam dan bahagia selalu. Perkenalkan saya Sudir Mulu, calon guru penggerak penerapan ekonomi Maluku. Hari ini saya bersama rekan saya. Selanjutnya saya berkesempatan kepada Kenalkan, nama saya Fatima Idris Kamil. Saya guru bahasa Inggris kelas 7 SMP Negeri. Baik, Ibu Tima, terima kasih atas perkenalnya. Jadi pada kesempatan ini kami akan melakukan praktik supervisi akademik, yaitu tindakan sebenarnya. Jadi pada kegiatan ini tujuannya itu untuk memutus bagaimana kesehatan dan ibu sebagai subjek dalam melakukan kasus kesehatan. Bagaimana saya bagi dia, saya juga mengucapkan terima kasih karena telah bergabung bersama di sini. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada begini. Bisa kita mulai, Bu? Ya, Jadi kita masuk pada pertanyaan pertama. Jadi apa tujuan pembelajaran yang itu kita lakukan tujuan pembelajarannya adalah siswa diharapkan dapat memahami ungkapan-ungkapan pemimpin yang memberikan informasi tentang jati diri, karena materi yang akan saya bawakan nanti itu terkait dengan introducing self atau memperkenalkan. Sebenarnya itu memperkenalkan orang lain ya. Oke. Kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Jadi dari tujuan pembelajaran yang saya sampaikan tadi, apa area pengembangan yang ibu teruskan dalam pembelajaran? Nanti saya akan lebih fokus kepada bagaimana mereka bisa memahami penggunaan ungkapan yang tepat, mungkin berhubungan dengan aspek pengetahuan. Bagaimana mereka mampu memahami materi yang saya sampaikan terkait ungkapan militer dan memberikan informasi dari kapan mereka menggunakannya dengan seperti apa dan menjawab seperti apa. Saya akan lebih fokus ke seperti itu. Jadi fokusnya nanti di area pengembangannya tapi di pengetahuan ya. Oke. Kita ke pertanyaan ketiga ya. Jadi kira-kira strategi apa yang akan ibu gunakan pada saat pembelajaran? Strateginya saya akan mencoba untuk membagi mereka dalam kelompok. Nanti dalam kelompok itu saya akan memberikan teks atau teks dialog. Nanti mereka akan bekerja kelompok untuk mengidentifikasi teks yang saya sampaikan ke Jadi contohnya strategi nanti dalam bentuk sebenarnya dalam bentuk kelompok ya. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Yang pembelajaran yang akan saya gunakan nanti itu media karena bisa dari ketertarikan siswa pada saat belajar itu mereka lebih tertarik ketika saya langsung menunjukkan apa yang saya maksud dan mereka. Jadi kalau saya pakai gambar, mereka jauh lebih tertarik untuk mengikuti materi. berarti saya bergaya pembelajarannya visual ya. Kita lanjut pada pertanyaan yang terakhir ya Bu. Kira-kira kapan pelaksanaan Sesuai jadwal mungkin besok bisa jadi besok kita akan melakukan kegiatan supervisi ya. Oke Bu, terima kasih atas waktunya. Semoga ibu kesehatan internasional yang baik. Demikian percakapan observasi yang kami lakukan. Semoga menjadi perkenalkan dengan baik dan lancar. Terima kasih dan assalamualaikum. Salam
Adi? Rizky? Sarfina? Saverius? Henry? Wanaria? Yosef? Yusa? Zidan Kaisa? Kanisius? Ada yang lebih kamu namanya? Mau siapa? Oke, semua sudah seperti dulu. Baik, semua fokus di depan. Nah, everybody, langsung perhatikan semua. Today kita akan lanjutkan beberapa materi di pertemuan terakhir kemarin. But before continue our lesson, sebelum nanti kita materi, ma'am want to review our last materi. Oke, biasa ma'am mau review beberapa materi terakhir kemarin. Kamu belum bisa jawab, semua sudah belajar. Pertemuan terakhir kemarin, apa yang kita bahas? Apa yang bisa sebutkan? Raise your hand. Angkat tangan. Apa yang bisa sebutkan? Perkenalan diri. Satu orang saja? Semua dalam kelompok ada yang nomor. Ya, apa yang kamu bikin di kelompok kemarin? Saling bertanya, kamu bikin mini survei kemarin. Saling bertanya jawab tentang apa? Jati diri atau identitas. Kemarin ada beberapa pertanyaan yang bisa kamu sampaikan ketika mau menanyakan jati diri. Kalau mau menanyakan nama, kamu jawab. Artinya apa? Lalu kalau mau memberikan jawaban, pakai itu saja. Bisa pakai? My name is Zidan atau I'm Zidan. Itu sama saja artinya. Itu nama saya Si. Lalu kalau mau menanyakan usia, mana siapa yang mau maju di depan lalu tulis? Mau menanyakan usia. Tadi kan mau bilang tuh bisa. Sekarang mau coba dong tulis bisa ke sini. Apa yang bisa Karin? Mau menanyakan usia. Ketemu tanya ketemu apa? How old are you? Artinya apa? Berapakah usiamu atau berapakah umurmu? Tulisannya How old are you? Tulisannya bagaimana? How old? Sudah? Sudah tepat atau ada yang mau diperbaiki? Sudah tepat? Pakai tepuk tangan untuk Karin dulu. Dan selanjutnya, ini kan menanyakan, kalau untuk memberikan jawaban, how old are you? How old are you? Ayo Anda jawab. I'm bla bla bla. Yes. Bla bla blanya diisi dengan apa? Contoh, satu orang kasih contoh. Alvito. Aku mau coba tulis. Good. Cepat. Tulisannya begini, bacanya bagaimana Alvito? Artinya? 11 tahun. Oke. Pertama untuk Alvito dulu. Sekarang, apakah yang ditulis oleh Alvito sudah tepat atau ada yang mau mengoreksi? Alvito bilang umur saya 11 tahun. Tulisannya seperti ini. Apakah sudah tepat? Apa yang harus diubah? Ucap. Apanya yang T-nya diapakan?
tentang pertemuan terakhir kemarin. Kamu sudah bisa membedakan kalau mau bertanya, kamu bilang seperti apa, kalau mau menjawab tentang identitas, kamu bilang seperti apa, itu harus pelajari. Dan kamu juga sudah bikin mini survei kemarin di dalam kelompok. Sekarang kita akan pindah ke topik selanjutnya, tema materi selanjutnya. We still talking about introducing self, atau masih akan membahas tentang perkenalan diri, tapi lebih lain lagi. Ya, kalau pertemuan awal itu kita bahas tentang perkenalan diri sendiri bicara saja. Lalu pertemuan kedua sudah ada tanya jawab, dua orang. Nah sekarang ada bentuk lain lagi tentang perkenalan diri. Memang akan bagikan kalian satu contoh dialog, short dialogue. Lalu kita akan ini tulisannya lebih kecil, nanti ini kita akan sampaikan tentang hari ini kita belajar apa. Tapi based on this conversation, berdasarkan percakapan ini, kalian akan menebak kira-kira hari ini kita belajar percakapan yang modelnya. Oke, siapa yang bisa tebak? Ya? Kelompok sendiri. Mana ini bisa kamu? Ayo. Oh ya, bisa. Ini pakai sama. Mana ini bisa saja. Tapi yang ini kamu semua di depan sih. Kamu semua di sini. Mana ini? Oke. Ayo cepat langsung. Sudah? Lihat dulu. Now, in your group, when already ke kelompok kalian masing-masing. Gambar ini adalah percakapan yang masih berisi tentang perkenalan diri. Kita akan coba untuk bahas sama-sama dalam seperti kalian akan guess kira-kira what is our topic. Oke? Dan perhatikan, listen to me. I will read this conversation to all. Ya? Hai Galang, how are you? Galang menjawab, I'm fine, thanks. How about you? Lalu temannya menjawab, yeah, I'm okay. Lalu kemudian dilanjutkan, temannya bilang, by the way, this is Monita. Kemudian Galang bilang, hi Monita, nice to meet you. Kemudian Monita menjawab, nice to meet you too, Galang. Lalu temannya tadi bilang, Monita is our classmate. Monita adalah kita punya teman kelas. Today, her first day at school. Hari ini adalah hari pertama dia ada di sekolah. Oh, I see. Ya, saya paham. Kemudian temannya menjawab, Monita likes playing mobile games. Artinya apa? Monita suka bermain mobile game. Lalu, and I also like drawing manga. Cool, I love manga, but I can draw. Lalu dia bilang, you know, we can play mobile games together. Right, by the way, I have got to find my seat. See you later. Dari percakapan ini, kira-kira hari ini kita belajar bentuk perkenalan ini yang seperti apa? Perkenalan yang bentuknya bagaimana? Kalau yang pertama kan satu orang saja yang cara dia maju di depan, lalu dia perkenalkan dia begini pertemuan di kelas. Lalu yang kedua, dong saling bertanya jawab, 2 orang. Kalau di sini ada berapa orang? 3. Lalu siapa yang memperkenalkan diri ke siapa? Hanya 2 orang saja yang memperkenalkan diri? 2 orang saja.
Kalau namanya Alvito perkenalkan siapa? Monaria. Alvito perkenalkan siapa? Monita kah? Jalan. Berarti hari ini kakak belajar tentang perkenalan yang bagaimana? Kakak memperkenalkan teman satu orang ke orang yang Baik. misalkan Mem berteman satu datang, kemudian Mem mau perkenalkan teman ketemu semua, berarti Mem yang akan perkenalkan teman bukan Mem teman yang bersama sendiri. Tapi Mem yang akan memperkenalkan Mem teman ke kalian semua. Itu yang akan kita pelajari. Oke? You will try to introduce oneself to others. Akan belajar untuk memperkenalkan satu orang kepada orang itu. Itu yang akan kita pelajari. And our learning objective for this meeting atau tujuan pembelajaran untuk materi kali ini adalah diharapkan setelah dong habis belajar materi yang kita pelajari hari ini, berarti dong bisa memperkenalkan dong ke teman atau orang lain kepada orang yang satunya lagi. Ya, misalkan Ayu mau pergi di kelas sebelah, Ayu perkenalkan simpel ke teman yang di kelas sebelah. Setelah kita belajar materi ini, Ayu bisa bikin lagi. Ya, diharapkan lo bisa lakukan. Oke, do you understand? Sekarang kita akan lihat sama-sama ungkapan apa saja yang bisa kita gunakan untuk introducing someone, bukan introducing ourselves lagi, tapi introducing someone atau memperkenalkan seseorang. Itu apa saja yang kita gunakan. Kalau kemarin sudah lihat ungkapan-ungkapan mau bertanya bilang bagaimana, mau menjawab bilangnya seperti apa, tanya identitas lah, kemudian mau menjawab mau menyampaikan kita seperti apa. Nah, today we will discuss or we will learn about how to introduce someone atau memperkenalkan seseorang. Lalu di sini ada ungkapan-ungkapannya di sini. Kalau ketemu mau menyapa seperti apa, pasti diawali dengan greetings dulu toh. Greetings itu apa? Toh materi awal sekali nih, jangan lupa. Greetings itu apa? Salam pada saat contohnya apa? Contoh greetings apa? Write down this expression in your notes. Ya, kalian akan saling kembali ungkapan ini kalian punya apa? Karena habis ini there is an activity that I have to do. Ada satu aktivitas yang harus kalian lakukan di kelas berkaitan dengan ungkapan yang boleh nanti tulis di masing-masing. Oke, memang memberikan lalu kalian catat dan berapa memang terus berapa lagi? Dibagi saja. Kami bagikan di kelompok masing-masing, lalu kalian saling nyanyinya di tabel ini, kalian saling mencatat masing-masing. Ya, saling dicatatkan masing-masing. Kamu buat jalan kok? Ada yang di bawah. Ada yang dicatat ya tadi? Oh ya, ini saya ambil.
There is a table that contains expression that you can use to introduce someone. Ini ada satu tabel yang kalian bisa gunakan untuk memperkenalkan orang lain. Ya, tulis dulu. Nanti kita akan lihat sama-sama apa saja. Lalu nanti kalian akan identifikasi percakapan yang tadi dibagikan di kelompok yang menggunakan greetingsnya apa saja, lalu introducing someone dia bilang apa, lalu di poin partingsnya dia bilang apa. Dan dulu nanti ada verifikasinya kita akan lanjut. You have 10 minutes to write down the information on your note. Kalian punya waktu 10 menit untuk menulis. Setelah itu kita akan lanjut ke activity.
Finish? Yes? Belum. Apa yang selesai? Tangan. Lain. Dan juga cepat yang besar. Jadi berapa orang yang akan selesai? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. What is nine? Hah? Berapa? Kemarin sudah hafal atau belum? Belum. Kemarin sudah hafal angka berapa sampai berapa? Satu sampai berapa? Yang penting kita tahu. Datang betul lupa. Yang bukan halaman 21. Itu buka halaman 12. 21 berapa? Nah. Sudah selesai? Oke. Everybody. Now, ma'am want you to look into the conversation again. Ya, kalian lihat kembali percakapan yang tadi dibacakan tadi. Based on the expression, berdasarkan ungkapan yang kalian sudah tulis di data tadi itu, kalian sudah tahu. Oh iya, kalau greetings itu yang seperti apa, introducing someone yang bagaimana, lalu artisnya apa partis. Contohnya, contoh partis itu apa? Contoh partis itu apa? Oke, berarti parties itu sama dengan apa? Contoh yang akan bahas sebelumnya. Awalnya greetings apa? Ya, itu sama dengan parties. Jadi kalau ada yang ini, kenapa kemarin kita belajar greetings ini bilang parties, nah itu sama saja. Ya, yaitu salam yang kita lakukan pada saat kita mau pergi. Oh, now, ma'am want you to look on the conversation again, and we will try to identify. Kita akan coba identifikasi kira-kira greetingsnya
greetingsnya yang mana, kemudian Indonesia semuanya dia bilang apa, kemudian partingsnya dia bilang apa di percakapan yang tadi di awal pertemuan dia sudah bacakan pada semua. Oke, bisa? Dalam kelompok kan sudah ada toh? Nah, sekarang ini lihat percakapannya di sini. Dalam percakapan yang ada di teks tadi, yang ada di lembaran tadi, siapa yang mau menyebutkan kira-kira untuk greetingsnya, ungkapan apa yang dia pakai di situ? Raise your hand. Oke, Zidan, please come in front of the class and write down the expression. Ya, boleh satu atau dua, sesuai dengan percakapan yang kalian sudah lihat tadi. Sekarang Zidan dulu, greetings. Di situ lo bilang apa? Yang bukan di ungkapan yang ditulis di tapi yang di percakapan tadi. Iya, siapa yang membantu Zidan? Oke, aku. Kita bantu Zidan. Di dalam percakapan itu, ketika bersalaman di awal, dong bilang apa? Tahu? Apa saja yang di greetings? Untuk greetingsnya dia bilang apa kan? Itu contoh-contoh sudah lihat tadi. Salah satu dari contoh yang nulis itu ada di percakapan keseng. Kalau ada, dia bilang apa di situ? Hai. Hanya hai saja? Ada lagi? Siapa yang mau? Oke. Kalau ada teman bikin kesalahan di depan, kalian punya kesempatan untuk memperbaiki. Yang maju di depan dapat nilai, jalur yang perbaiki juga dapat nilai. Ya? How are you? Kalau bertanya berarti diakhiri dengan apa? Ada lagi atau tidak? Ini saja. Ada spidol di depan, siapa yang maju ambil duluan berarti dia yang dapat. Apa yang maju ambil duluan, kamu berarti dia yang maju. Oke, ada. Palang-palang saja. Belum suruh maju, jangan maju. Belum suruh maju. Dulu tambah dulu ayu yang sini dulu. Kalau main futsal masih bisa bagaimana? Dulu. Yang di sini kemudian mau apa dari sini? The next point, apakah greeting sudah tepat? Sudah cukup ini saja atau ada lagi yang lain? Apa yang mau maju? Greetings ya. Greeting. Diam. Habis itu dulu. Ada yang bilang apa? Kalau teman bikin kesalahan, dong bisa memperbaiki, bukan ketawa teman. Sudah? Oke, thank you Sindri. Apakah sudah tepat apa yang dilakukan oleh Sindri? Kalau simulator ini contoh apa? Kenapa dia masuk dalam party? Artinya simulator ini artinya apa? Sampai jumpa. Berarti sudah tiga saja, apa ada lagi yang lain? Apa yang mencoba? Hapus saja. Oke, dan yang lain perhatikan. Siapa yang aktif dapat nilai. Ada yang lain jangan mau kalah. Teman-teman yang tak aktif masa dong bisa. Bisa. Oke. Sudah? Oke, yang lain. Ya, artinya bacanya bagaimana nih Zidan? Artinya
Senang bertemu dengan kamu. Oke, very good. Thank you, Bulan. Untuk greetings sudah ditambah nomor bersuruh maju, sabar. Untuk greetings ada 1, 2, 3, 4. 4 expression di dalam percakapan atau ada lagi yang lain? Greetings masih ada. Ada kesan betul? Siapa yang mau maju? Itu 2 kali nih, kasih kesempatan untuk yang lain lagi, ayo. Kalau itu bikin salah nih, yang lain bisa perbaiki. Perhatikan. Okay. So we can conclude that kita bisa menentukan bahwa dari percakapan yang tadi kan sebagai di awal itu lalu kalian tulis dia punya ungkapan-ungkapan apa saja untuk memperkenalkan orang lain. Lalu dari situ dong lihat kembali di percakapan, oh ternyata greetings yang ada di dalam percakapan itu ada 5 expression, ada 4 ungkapan, yaitu dong 5 orang yang ada di sini, 5 ya, 5 orang yang ada di sini. Okay? Now we move to the next part. It is about introducing someone, memperkenalkan orang lain. Nah, di dalam percakapan itu kira-kira Mem kasih nama saja, yang maju dulu pelan-pelan. Mem kasih nama saja Budi. Budi mau perkenalkan. Budi mau perkenalkan Monita di situ. Budi bilang apa perkenalkan? Tambah angkat tangan saja. Kalau Mem pergi nanti mau bikin dari depan sini. Perlu bantuan? Perlu? Siapa yang mau bantuan Vito? Oke, Ica. Yang lain maju. Kalau yang lain selain Ica ada yang mau coba ke sini? Ayo. Itu boleh kembali. Oke, thank you. This is Monita. Pas atau tidak? Pas? Ada yang lain lagi atau ini saja? Coba sesuaikan dengan apa yang dong baru tulis di tabel tadi. Dulu. Dong lihat di tabel yang tadi ini mati, dong tulis. Kemudian kalian perhatikan dialog yang ini baru balik itu. Ada contoh lain untuk memperkenalkan diri, kasih yang ini susah tahu deh, mau mana sih kan? Ayo kali dulu. Pak, boleh bawa percakapan ini? Yang di situ sesuai dengan yang ada di situ. Dia memperkenalkan seseorang selain bilang this is Monita, dia bilang apa lagi? Budi perkenalkan Monita ke Galang selain
jangan tunjuk, jangan tunjuk seperti itu di tempat masing-masing. Yang bisa raise your hand, angkat tangannya, kemudian siapa yang mau? Alvito, cepat dulu. Oke, hai Monica, nice to meet you. What does it mean? Ini artinya apa? Apa yang bisa mengartikan? Oke, senang bertemu dengan kamu. Ada lagi yang lain atau? Ayo. Ayo, sini kamu. Masa dia macam gimana? Ini sama-sama tulis. Belum bisa betul-betul. How are you? How are you? Apakah sekarang mau tanya dulu? Oke, ayo selesaikan dulu baru tanya. Ayo selesaikan. Lalu tolong luruskan dulu apakah yang Ayu tulis ini masuk dalam posisi someone or not. Today kita akan die. Oke, sekarang kalian lihat di tabel yang kami membagikan. You have to look back on the table. Tabel yang kami membagikan. Alfifa dan teman-teman perhatikan dulu semua. Apakah Bapak Ibu masuk dalam ucapan yang menjadi sama? Berarti, oh iya betul-betul tadi pikir sama Ayu, how are you today masuk di sama ternyata. Ya, Ayu. Berarti how are you today ini masuk di apa? Party atau greeting? Apa bacanya apa? Ya, greeting atau salam. Yang masuk. Lalu sekarang. Ayo. Cepat. Di dalam tabel itu kan contohnya yang pertama untuk memperkenalkan orang lain, or introducing someone. Kalian lihat kembali, contohnya pertama itu this is titik-titik, bla bla bla. This is bla bla bla. Yang kedua, she is from titik-titik. Dia dari titik-titik. Dia berasal dari sini. Kemudian yang berikut, he is from. Dia dari titik-titik. Kalau yang disampaikan itu dia laki-laki berarti from. Lalu she likes atau belongs itu dia menyampaikan tentang memperkenalkan hobi dari siapa? Teman yang diperkenalkan. Kemudian yang berikutnya, nah baru dia bilang nice to meet you, nice to meet you too. Itu masuk di, oke, thank you. Monita bisa berlaku. Tidak perlu penjelasannya ya. Oke, sebelum kita lanjut, dulu di tempat. Sebelum kita lanjut ke yang berikutnya, ma'am, want all of you to pay attention ke tabel yang dibagikan tadi. Perhatikan tabel yang dibagikan tadi.
harus bahas dulu sebelum nanti ke activity-nya, karena tadi memang langsung bahas. Ada yang masih bingung, yang masih panik orang itu saja, yang lain itu diam saja. Ya. Poin yang pertama mungkin dong sudah familiar karena ini kita harus bahas di pertemuan awal tentang reading dan dictating. Jadi dong sudah bisa tahu. Oh iya, kalau ada hi, hello, good morning dan teman-teman yang lain itu masuk di apa? Greeting. Sekarang yang introducing someone. Poin introducing someone ini adalah poin-poin yang katong bisa gunakan, we can use to introduce someone. Katong bisa pakai untuk apa? Memperkenalkan teman kita. Ya, memperkenalkan teman kita atau memperkenalkan orang lain. Di dalam tabel itu dia kasih contoh yang pertama, this is. Katong bisa pakai this is. Apa itu this is? Misalkan yang bilang this is Azahra. Berarti Ayu, this is Azahra. Berarti Ayu ini Azahra. Itu ungkapan yang pertama yang kita bisa gunakan kalau mau menyampaikan nama dari teman kita atau orang lain. Lalu yang kedua, she's from. Yang introducing sama cuma di heading. She's from. Kalau pakai she, di situ ada she dan ada he. Ya? Ada she, ada he. Menggunakan she untuk Ayu, sedangkan menggunakan he untuk Alvito. Atau yang kasih pakai he untuk Michael. Berarti kenapa yang pakai she untuk Ayu? Karena she itu dia perempuan dan memang hanya bisa pakai untuk Ayu. Saya bisa bilang pakai mengganti Michael pakai she. Saya bisa karena Michael kan laki-laki. Toh? Begitupun he ini artinya dia laki-laki. Lainnya hanya bisa pakai he untuk Michael, untuk Zidan, untuk Luca dan teman-teman yang lain yang laki-laki. Ya, terus supaya bisa tahu ini bedanya. Di dalam ungkapan di situ dia bilang she's from atau he's from. He's dan she's ini adalah singkatan dari she is dan he is. He is from, she is from, ya, dia dari mana? Misalkan Alvito. He is from W2. Mau perkenalan teman-teman punya asal teman bisa bilang. Kalau teman-teman perempuan jadi yang bisa pakai he, berarti kita pakai apa? She. Bisa membedakan. Sekarang poin yang berikut. Nah, ada she likes, langsung she likes dan he loves. Itu dong dia menyampaikan tentang apa? Hobi. Ya, she likes artinya dia suka dan he loves juga artinya sama, dia suka. Bisa she loves, he likes sama saja. Ya, artinya dia suka. Misalkan he loves playing football. Dia suka bermain sepak bola. Contohnya seperti itu. Ya. Sekarang contoh yang berikutnya itu yang nice to meet you dan nice to meet you too. Nah, sekarang baru ketemu lihat, oh, dong buat ini masuk di sini. Oke? Dan yang ini, how are you ini, dia pindah posisi ke sini. Oke? Is it clear? Sudah jelas? Ada question? Ada pertanyaan tentang ungkapan yang barusan membagikan? Lalu kamu lihat sama-sama tadi. Kalau parting kan sama dengan lip taking. Jadi kamu sudah bisa tahu toh. Ada see you, ada apa lagi? Bye. Oke, bye. Yang kalau mau berpisah di malam hari, bilang apa? Good night.
poin parting yang ada di percakapan itu dia bilang apa? Kita berhenti satu-satu. Baik, tulisannya bagaimana? Huruf apa duluan? Bahasa Inggris bilangnya apa? Apa lagi? Apa lagi? Y apa? Y. Apa lagi? Y. Selain Y dan dari apa yang kalian sudah tuangkan di papan tulis ini berdasarkan hasil identifikasi, apakah ada yang masih bingung untuk memetakan mana yang masuk dalam greetings, mana masuk dalam poin introducing summary, dan mana yang masuk dalam practice? Ada yang masih bingung? Do you understand? Do you understand? Kita punya waktu masih ada kurang lebih 20 menit. And the last activity that you have to do, aktivitas yang terakhir yang harus kalian lakukan adalah kalian akan create your own dialogue. Kalian akan bikin kalian punya dialog sendiri, ya. Pakai ungkapan-ungkapan yang ada di dalam tabel yang kalian sudah bikin tadi itu, tulis tadi, kalian harus bisa bedakan toh? Bisa belum? Lalu jadikan dialog yang memang bikin di awal sebagai contoh. Sebagai contoh. Lalu kalian bikin kalian punya dialog sendiri. Bisa kasih? Bisa? Bisa kasih? Ini percakapan yang di awal tadi, awal pertemuan tadi membagi kamu. Ini, nanti ada speednya masing-masing. Percakapan antara Galang, Monita, dan Budi. Dari percakapan ini, kenapa? Ada mengujinya. Percakapan ini meminta kalian untuk bikin sesuai dengan apa yang kalian punya. Kalian perkenalkan kalian punya teman ke orang lain, tapi dalam bentuk percakapan seperti ini tidak ganti saja apa yang disampaikan di sini dengan apa yang kalian lakukan. Misalkan, gue bikin percakapan antara Kalsum, Ayu, dan Sindri. Ayu perkenalkan Kalsum untuk Sindri. Ayu bilang Kalsum ke Sindri bagaimana? Hi, this is Kalsum. She is from apa? She likes apa? Lalu kemudian ketika itu Sindri akan membalas bagaimana? Kan sudah ada di sini. Nah, kalian ganti apa yang diucapkan oleh Budi di sini, Monita dan juga Galang di sini dengan apa yang seharusnya kalian sampaikan. Bisa dipahami? Ajarkan bagaimana? Masih bingung? Kalau dong saya mengerti, tanya saja siapa harus menjelaskan kok. Daripada ilu-ilu saya padahal bisa mengerti. Tidak mengerti mana dia bisa mengikuti? Bisa? Tunggunya ini. Bagian ya. Minta maaf ya. Nanti kita sudah sama. Dalam kelompok sama-sama mengerjakan. Bisa pokoknya pas partnernya kalian yang menentukan saja memang satu mau 3 orang, memang kita 2 orang sah. Yang pasti kita pada sendiri, ya. Kalian akan bekerja secara berpasangan atau kelompok, bikin dialognya, waktunya 20 menit. Bisa? Bisa kita mulai. Dan perlu bikin gambar kayak begini susah, ya. Bikin begini. Yang ini bisa hapus. Bisa? Misalkan, yang kasih contoh, di sini Sinta, Ayu, kan kalau mau perkenalkan
Masih Ayu yang membalas. Sinta yang membalas. Sinta bilang fine, thanks. Kemudian Sinta lanjut. By the way, this is Putri. Ngomong-ngomong, ini Putri. Kemudian Ayu mengatakan, Hai Putri. Nice to meet you. Lalu kemudian Putri, Hai Ayu. Nice to meet you. Kalian lanjutkan sampai di bawah, kira-kira Sinta bilang apa lagi, lalu Ayu bilang apa, Putri bilang apa, sampai kita. Jangan bikin panjang-panjang ya, sama aku yang kamu bisa saja. Yang kasih contoh seperti ini. Kalian kerjakan sekarang. Apabila masih ada waktu, kita langsung akan bahas. Tapi kalau memang tidak ada waktu lagi, berarti kita lanjutkan di pertemuan berikut. Ya, boleh dikerjakan sekarang? Bisa? Kerjakan di dalam kelompok masing-masing. Jadi hasilnya hasil kelompok. Satu orang tulis di lembar di atas ringan. Dong sama-sama bikin. Don't forget to write down your name. Terserah, mau yang sama-sama ini. Oh iya. No. Di sini, terdapat kita ke sini. Jangan sampai kita harus bisa. Ya. Ya, satu orang tulis. Apa yang kamu lakukan ini? Oke, sambil lo kerjakan, Mem mau sampaikan dulu apa yang akan lo lakukan di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya, kamu akan mencoba untuk bikin ketemu punya dialog yang lo sudah bikin tadi ini, ya. Kamu perhatikan dialog yang nanti kalian akan bikin di kelompok ini, Ayu. Dan kelompok kamu akan bikin dialog, seperti contoh di sini. Nah, nanti hasil dari dialog yang kalian sudah bikin ini, percakapan yang kalian sudah bikin itu, kita akan coba untuk bikin dia seperti yang ada di gambar. Kita akan bikin short, simple komik sederhana seperti ini. Dia akan bikin punya sedikit belajar pasti karena nanti kita akan bikin komik sendiri. Bagaimana caranya? Kita akan bikin di lab, kita akan melakukan hal yang sama seperti kalau teman-teman di kelas 6 di bawah. Kemarin kita bodong di lab, kamu sudah bikin punya dialog sendiri pakai komik. Kamu sudah bikin komik sederhana dari dialog itu. Hasilnya harusnya ditampilkan kalau dia sebagai contoh, tapi karena ada satu hal yang bisa ditampilkan sekarang, nanti dong langsung saja pertemuan selanjutnya kita akan langsung ke lab, lalu kita tuangkan apa yang gue sudah bikin sekarang ini menjadi komik seperti yang ada di sini. Mau kesini? Mau. Sekarang menunjukkan teman-teman yang di sana. Terus yang mau bikin komik kayak begini? Boleh mas, capek. Oke? Oke, gimana? Sama-sama kerja.
Ada yang mau bertanya? Habis ini, kalau belum ada anak-anak yang belajar belum selesai, kalian masih memang. Oke, sekarang dong perhatikan dulu di depan, semua sudah sikap belajar sudah. Hitungan ketiga semua sudah sikap belajar. 1, 2, 3. Tidak ada yang menulis, semua fokus di depan sendiri. Stop dulu. Oke, time is up. Ya, waktunya selesai. Ini sudah for today. Waktunya selesai, ada arahan dari sana. Dong harus disuruh apel di lapangan duduk juga ada pertemuan. Jadi, dong akan melanjutkan ini. Dengar, kalian akan kumpul tugas ini di depan. Ya, tugasnya dengar sini. Siapa yang mau bikin dalam bentuk video, silakan. Siapa yang mau bikin dalam bentuk tulisan, silakan. Siapa yang mau bikin dalam bentuk komik? Mau bikin mau gambar sah. Kalau nanti kita bikin bola-bola bertulis nama kayak yang di sini, kita mau saja bisa gambar. Terserah kalian. Main kita mau tulis biasa saja kayak begini. It's up to you. Oke? Ya, kumpul di jam pelajaran bahasa Inggris Selasa depan. Ya? Boleh. Tapi kalau lebih bagus dihafal, kita belajar lebih bagus. Satu minggu lebih masih bisa hafal. Ya, 3 orang, kan 3 orang ini masa 3 orang. Boleh. Oke, sekarang dengar sini. Sebelum tadi nah, udah sini supaya dulu tempat pulang, ayo. Semuanya sebelum berkemas. Duduk di tempat masing-masing. Fokus di depan dulu, jangan nyimpan dulu, belum suruh. Perhatikan di depan, kasih lurus kursi dan meja. Perhatikan di depan. Before close our lesson today, sebelum menutup pertemuan pembelajaran hari ini, saya mau satu orang kasih refleksi dulu, simpulkan dulu hari ini apa saja yang kita sudah pelajari. Kita belajar apa saja hari ini? Ayu, kita belajar apa hari ini? Perkenalkan diri bagaimana? Oke, kita mau perkenalkan satu orang kepada orang lain. Kita bilang bagaimana kalau mau perkenalkan orang lain? This is Galang, this is Karin. She is from Depa. Contoh, she lives on Jalan Raya Baru. Contoh saja. Ini seperti tanpa tapi itu berapa? Serap. Ini kasih contoh saja. Contohnya seperti itu. Lalu, saya mau tanya dulu. Apakah apakah kalian, apa yang kalian rasakan sewaktu belajar? Apakah apakah kalian suka belajar dengan cara seperti ini? Nanti kalau misalkan dong mau kita mau belajar kayak begini, boleh caranya seperti ini, boleh. Kalian bisa sampaikan ini atau akan sesuaikan sesuai dengan apa yang dong mau, ya. Yang penting masih dalam batas belajar. Kita mau belajar
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia selalu. Perkenalkan saya di Renio, calon gubernur penggerak Angkatan 8 Ketetual Provinsi Maluku. Hari ini saya akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi. Jadi hari ini saya ditemani oleh Ibu Hidayah Nyal selaku pengajar saya, kemudian ada Ibu Tina, dan untuk kesempatan selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Tina untuk Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya saya guru bahasa Inggris. Oke, baik, Ibu Tina, terima kasih atas perkenalnya. Hari ini kita akan di mana tujuannya adalah untuk merevisikan hasil pembelajaran yang dilaksanakan kemarin. Jadi dari setelah melaksanakan pembelajaran kemarin itu bagaimana perasaannya? Setelah melaksanakan pembelajaran kemarin, sangat senang karena pelaksanaan pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana. Jadi pembelajaran kemarin sesuai pelaksanaannya. Kemudian kira-kira dari proses pembelajaran kemarin itu apa yang didapatkan atau masalah apa yang didapatkan selama proses pembelajaran kemarin? Masalah itu saya temukan pada saat saya membagi mereka dalam kelompok. Kemarin saya menggunakan model pembelajaran kognitif di mana siswa bekerja secara berkelompok dan mendapatkan aktivitas yang signifikan. Namun masalahnya itu ada beberapa siswa yang masih kurang aktif ketika berdiskusi atau masih malu bicara ketika maju presentasi itu masih kurang terkini. Jadi pembelajarannya itu untuk ya? Proses pembelajaran itu masih siswa yang mengikuti proses pembelajaran yang Oke, kita lanjut pada pertanyaan yang berikut. Jadi ada kan 4 kompetensi ya, kemudian sosial dan profesional. Kalau menurut Ibu dari keempat kompetensi tersebut, kira-kira menurut Ibu bagaimana yang harus dilakukan lagi? Kompetensi saya melaksanakan pembelajaran di kelas, saya harus merancang pembelajaran dengan baik dan menarik supaya semua siswa itu